siang Bu Nina. Dalam pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, terutama dari di LMS, ada nggak Bu kesulitan-kesulitan yang dihadapi Ibu dalam mengerjakan di LMS? Ya, terima kasih Pak Bambang atas kehadirannya di TK kami. Kesulitan-kesulitan saya di LMS, alhamdulillah sampai saat ini belum ada kesulitan yang berarti ya Pak. Palingan ya misalnya mau ngirim tugas, kadang sinyal kurang bersahabat, jadi kita nunggu sinyal bagus seperti itu Pak. Kadang nunggu malam hari misalnya jam 11 apa gimana, tapi garap tugasnya ya itunya, misalnya siang saya ada waktu saya kerjakan, tapi kadang ngirimnya ya malam seperti malam, itu ya. Pak. Nunggu sinyal bagus lah seperti itu. Kendalanya tadi berarti secara pembelajaran dari LMS berjalan lancar ya? Iya. Kalau Terus, secara pembelajaran daring alhamdulillah lancar. Lancar ya. Terus ada hambatan nggak Bu? Hambatannya paling saya membagi waktunya Pak. Kadang iya waktunya ngumpulin tugas saya belum mengerjakan tugas seperti itu. Kadang ada kerjaan di sekolah, kadang anak rewel ngurus keluarga seperti itu. Intinya ya manajemen waktunya yang kadang Itu kan pengumpulan tugasnya kan bisa waktunya kan sampai malam. iya Pak. Apa sangat ini banget apa namanya menambah? Sebenarnya sih enggak ya, soalnya waktunya juga sampai malam, tapi kadang saya ngerjain tugasnya Pak saya manajemen waktunya belum begitu baik lah, seperti itu. Kendala saya seperti itu. Berarti masalah ini aja ya. Ini masalah. Terus dari manajemen waktu itu bagaimana solusi mengatasinya itu? Solusi mengatasi dari manajemen waktu, saya berusaha misalnya saya ada waktu sedikit, misalnya lagi break ngajar, saya nyicil nggarap tugas seperti itu Pak. Di waktu-waktu senggang misalnya anak lagi manut, saya sambil nggarap tugas seperti itu Pak. Berarti di sini untuk lingkungan sini sinyal tidak ada masalah ya? Kalau sinyal kadang ada kendala sedikit-sedikit, misalnya lagi cuacanya lagi buruk, misalnya lagi hujan lebat, itu sinyalnya agak kurang bagus seperti itu. Buat ngirim tugas kadang lama Pak, kadang loadingnya lama, mungkin karena sinyal seperti itu. Jadi saya kadang nunggu lama, kadang nyari waktu yang kira-kira sinyalnya bagus seperti itu. Berikutnya Bu, ini yang berkaitan dengan pendidikan guru penggerak, terus mengikuti pendidikan guru penggerak ini, apa saja yang Ibu khawatirkan sebelum dan sesudah mengikuti program pendidikan guru penggerak? Iya. Awalnya kemarin pas mau mengikuti program ini juga banyak pertimbangan ya Pak. Yang saya khawatirkan saya nanti nggak bisa membagi waktu saya antara kerjaan di sekolah, kerjaan sebagai guru rumah tangga, dan pendidikan guru penggerak ini. Soalnya ya kan banyak tugas ya Pak yang harus dikumpulkan, dikerjakan, harus tepat waktu seperti itu. Itu kekhawatiran saya takutnya nggak bisa bagi waktu seperti itu. Manajemen waktunya saya masih berantakan seperti itu Pak. Kekhawatiran itu sebelum ya Bu ya? Iya, sebelum mengikuti ini. Setelah sudahnya Bu? Setelah saya mengikuti kurang lebih 1 bulan ya Pak, ya. Alhamdulillah ya semuanya dapat berjalan. Ibaratnya saya di sekolahan, tugas saya sebagai guru saya jalani tanpa ada hambatan. Sebagai ibu rumah tangga di rumah juga alhamdulillah. Dan di program guru penggerak ini alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Setelah kekhawatiran itu saya mencoba menjalaninya dengan ibaratnya ya itunya lah,
bisa saya mengatur waktu saya. Alhamdulillah Pak, sekarang belum ada kendala yang berarti. Nanti sebenarnya membutuhkan pembiasaan. Iya, mungkin pembiasaan. Awalnya kan kekhawatiran itu Iya. nanti pekerjaan ibu jadi terlunta ya dia. Tapi setelah ini kan karena pembiasaan ternyata bisa dilaksanakan kalau ada waktu-waktu yang salah tadi ya Bu ya. Iya, waktu senggang. Jadi itu. Terus harapan ibu mengikuti pendidikan program guru penggerak ini secara daring itu apa harapannya? Harapan saya ingin menambah wawasan saya Pak sebagai pendidik. Saya ingin belajar, saya ingin mengikuti program dari pemerintah, ingin berkontribusi langsung dalam transformasi pendidikan di Indonesia, seperti itu Pak, cita-cita saya. Dalam harapan ibu tadi, dalam 1 bulan yang sudah dilakukan, ada terwujud nggak Bu? Alhamdulillah, setelah saya mengikuti dari awal, sekarang sudah berjalan 1 bulan, saya menerapkan ilmu yang saya dapat Pak di LMS, dari fasilitator, dari kolaborasi dengan teman sekelompok. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah saya laksanakan di sekolah saya Pak. Nah ini tadi kan kolaborasi, terus saling tukar pikiran, itu kan memang salah satu dari penerapan atau pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah ini berhubungan dengan itu, bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap ibu sebagai mengikuti program guru penggerak, terutama dalam nanti menyikapi perubahan yang terjadi pada kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dukungannya Bapak. Iya, alhamdulillah dari kepala sekolah, dari teman sejawat, dari bahkan ketua yayasan sangat mendukung saya Pak. Iya, mendukung saya. Mulai dari kegiatan saya, misalnya saya hari ini ada Zoom, saya ngajarnya dipending dulu ya, seperti itu. Alhamdulillah teman sejawat dan kepala sekolah mengerti hal itu. Mereka mendukung, iya Bu, nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama jalan, seperti itu. Terus mereka juga mendukung apa yang menjadi program saya setelah saya mendapat ilmu di program guru penggerak, misalnya Merdeka Belajar, seperti itu sudah mulai saya terapkan di kelas. Alhamdulillah semua teman guru dan kepala juga mendukung program tersebut. Berarti cara-caranya dari pihak Sivitas Akademik sudah mendukung ya Bu ya. Jadi Ibu juga sudah merasa senang, bangga ya, bisa lebih mendalam dalam mengantarkan nanti kesuksesan anak ya. Nah ini rencana tindak lanjut berhubungan dengan perubahan praktek kelas yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tindak lanjut yang akan saya lakukan, kemarin kan saya menerapkan itu ya Pak, pembelajaran menggunakan IT. Iya IT, terus ada sedikit kendala, jadi 1 laptop, sedangkan anaknya ada 10, jadi mereka berebut kayak gitu Pak. Misalnya saya itu misalnya ada video tentang kemarin kan Hari Pahlawan Nasional gitu, saya ternyata mereka berebut seperti itu. Ada yang nggak lihat Bu, ini ketutupan, teman yang lain seperti itu. Jadi saya merasa ya mungkin kalau pakai proyektor misal kan bisa lebih lebar, itu mungkin ada kendala di situ. Jadi saya kemarin tindak lanjut saya mengusulkan ke ketua yayasan, ke kepala, gimana kalau beli proyektor seperti itu Pak. Itu tindak lanjutnya. Terus dari segi pembelajaran yang belum saya
terapkan anak untuk bekerja sama seperti itu Pak belum maksimal, soalnya sekarang kan masih daring. Jadi anaknya ibaratnya belum boleh terlalu berkerumun atau bersama-sama. Jadi masalah kerjasama di kelas saya belum begitu maksimal seperti itu. Tindak lanjutnya saya insya Allah kedepannya mau mengadakan kegiatan anak mengenai kerjasama anak itu semaksimal mungkin besok insya Allah. Seperti itu. Kalau cara menggali potensi anak didik saya seperti ini Pak, kadang ada 3 kegiatan anak TK, 3 kegiatan dikelompokkan, di sini misalnya menulis, di sini menggambar, di sini mewarnai seperti itu. Jadi anak saya bebaskan untuk memilih kegiatan mereka seperti itu. Mau kegiatan menggambar boleh, yang nggak mau menulis ya nggak apa-apa, yang penting kegiatan lain ada yang mereka minati seperti itu. Saya membebaskan mereka. Nanti berarti anak memilih ya Bu? Iya, anak memilih kegiatan yang mereka sukai. Kalau kegiatan yang lain nanti misalnya anak nggak mau, saya sebisa mungkin saya motivasi seperti itu Pak. Ayo biar pinter seperti ini, nanti dapat bintang banyak seperti itu, motivasinya seperti itu. Tapi misalnya anak itu benar-benar nggak mau mengerjakan, saya nggak paksa Pak. Soalnya nanti dia kan ada kemampuan lain yang lebih menonjol daripada itu, seperti itu. Yang saya terapkan di kelas. Target Bu, Ibu yang sudah lakukan selama ini, kira-kira untuk ketercapaian siswa yang diinginkan oleh Ibu dalam bentuk potensi dan kreativitas siswa itu kira-kira masih berapa persen? Untuk yang sekarang yang sudah berjalan sekitar 60% lah Pak. Ya. Selebihnya belum begitu tercapai seperti itu. Jadi kedepannya di semester berikutnya saya lebih memfasilitasi anak untuk mengikuti kegiatan yang mereka sukai seperti itu, agar anak berkembang maksimal lah di semester berikutnya. Mudah-mudahan nanti ke depan apa yang diinginkan panjenengan bisa tercapai 100% ya Bu. Iya, Pak. Jadi secara infrastrukturnya mudah-mudahan karena sudah dapat dukungan dari kepala sekolah kan insya Allah bisa berjalan lancar ya Bu. Ini sudah bagus sekali Ibu menerapkan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Memang dalam hal permasalahan fasilitas ataupun apa, memang butuh kreativitas. Tidak harus beli ini gitu. Jadi bagaimana kita mengolah supaya siswa peserta didik itu kita bisa mendapatkan potensi, bisa mendapatkan kreativitas, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi selama ini bisa ke arah lebih baik. Mudah-mudahan besok pertemuan ke depan ada perubahan yang lebih, terutama bisa memaksimalkan yang tadi 60% ya Bu. Terima kasih sebelumnya Bu. Saya ucapkan terima kasih atas masukan dari Ibu dan nanti bisa menjadikan calon guru penggerak yang lain untuk termotivasi dari rencana tindak lanjut dari Ibu. Nanti Ibu.